Hi Brothers, John Balls here. Gua mau bikin sedikit video yang sebetulnya membahas seorang ambivert. Dimana kalian tahu ambivert itu ada dua. Ada ambivert yang tipenya task oriented, ada yang relationship oriented. Kita mau bahas dari dua hal itu. Jadi pada dasarnya walaupun sama-sama ambivert, kedua ambivert ini beda banget. Tapi banyak banget yang bilang, gue ambivert yang ini, tapi kok sekarang gue jadi lebih ke sini ya? Apakah itu memungkinkan? Mungkin banget. Kenapa mungkin banget? Karena ambivert itu pada dasarnya punya extrovert dan introvert. Nah, sekarang gue breakdown dari segi 4 temperamen watak. Extrovert ada dua, koleris dan sanguin. Introvert juga ada dua, pragmatis dan melankolis. Nah, ambivert yang pertama adalah ambivert yang relationship oriented. Ambivert yang gabungannya sanguin pragmatis sama pragmatis sanguin. Nah, watak ambivert yang ini emang dia lebih asik. Secara kalau misalnya diajak ngobrol, lebih enak, lebih santai. Tapi emang orangnya ya terlalu santai. Kenapa bisa bilang terlalu santai? Karena dia udah damai, happy lagi. Bayangin aja orang yang damai dan juga happy. Biasanya orangnya gitu gampang banget dimanfaatin, gampang banget ditipu, gampang banget dibohongin. Sangat berbeda dengan ambivert satunya yang task oriented. Koleris, melankolis sama melankolis koleris. Yang emang secara sosial lebih nyebelin, lebih galak, lebih kasar, lebih keras, lebih tegas, lebih males diajak ngobrol, lebih nggak ada basa-basi lah. Tapi dalam hal pekerjaan mereka lebih beres, gitu. Karena pada dasarnya mereka kuat bekerja dan juga mereka teliti. Jadi memang yang dibutuhkan dalam kayak konsep lo mau jadi orang kaya, jadilah dengan watak orang yang ambivertnya task oriented. Ya itu emang bener. Karena tanpa banyak pelatihan, mereka memang hidupnya bisa lebih mudah kaya daripada yang ambivert satunya. Terus apakah ambivert yang satu yang nggak bisa kaya? Enggak juga. Bisa. Bisa banget. Tapi memang harus ada, ibaratnya gila lah. Kalau kita kayak dari 10 orang nih, ya, 10 orang ambivert yang task oriented, 10 orang yang ambivert relationship oriented. Ya. Dari 10 orang ini, kalau misalnya kita bilang yang sukses dari yang task oriented, mungkin ada 7 dari 3. Ya. Maksudnya sorry jangan bilang sukses deh karena kalau sukses semuanya punya sukses di bidangnya masing-masing ya, tapi kaya banyak duit pasti yang task oriented ini 7 dari 3 ya pasti ada di ekonomi yang banyak duit. Kalau yang ini mereka ya paling 3 orang, tapi kalau banyak teman dibalik, oh saya task oriented tapi saya juga banyak teman, oke bagus. Pertama gua coba bilang dulu, apakah banyak teman, apa banyak kolega, sahabat atau kolega, kan juga harus bisa bedain itu. Tapi pada dasarnya, pada saat yang tadi task oriented ini sudah lebih bijaksana, akhirnya dia udah nggak nyebelin, dia udah nggak galak, udah nggak kasar, udah nggak terlalu eh, apa ya, semua omongan orang tuh dibantah. Dia lebih bijaksana, maka dia kelihatan agak lebih santai dan asik. Jadi agak jadi kayak mirip sih dong. Sebetulnya iya mirip, tapi tetap hasrat utama dia adalah task oriented tadi. Walaupun dia mencoba
ya, sebijaksana apapun dia nggak akan berubah menjadi si relationship oriented ini. Begitu juga dengan si relationship oriented ini. Contoh, Andre Taulany, ya. Andre Taulany adalah orang yang sebelah sini, ambivert yang relationship oriented, ya. Dia sukses, ya, pasti banyak duit, ya. Tapi yang kita tahu dari Andre Taulany adalah dia murni mendapatkan duit ini dengan cara ya yang menyenangkan gitu, dengan cara dengan teman-temannya. Makanya dia punya Andre Taulany and Friends. Bikin band ya untuk have fun aja gitu. Tapi malah meledak. Hmm. Jadi sama kayak Aldi Taher juga. Orang mungkin mikirin dia marketing genius, tapi ya dia cuma melakukan yang menurut dia spontan dan menyenangkan. Dan karena dia orangnya sopan, baik, menyenangkan, ya orang-orang juga tertarik ke dia. Itu namanya relationship oriented. Gitu. Jadi menarik orang-orang, ya, menarik manusia, jadi senang sama mereka. Ya. Yang ini bisa nggak nih? Yang task oriented tadi bisa juga. Kayak misalnya Deddy Corbuzier, kayak misalnya Denny Sumargo. Ya, mereka bisa menarik dengan kekuatan mereka. Yang mereka tarik sama tadi. Mereka sukses juga, punya banyak duit juga, ya. Tapi kita tahu, ya, mereka banyak duit suksesnya ini karena sebuah konsep dasar mereka juga, survival skill mereka juga. Ya kalau kita ngomong survival skill, dua-duanya ada survival skillnya ya. Tapi kalau yang ini survival skillnya dengan tadi task oriented. Kalau ini survival skillnya dengan relationship oriented. Misalnya kayak kalian bingung, apa sih konkret perbedaan task oriented sama relationship oriented secara watak gitu. Nah, jadi secara watak biasanya task oriented itu emang fokus utamanya ke hasil, target, efisiensi, penyelesaian masalah. Jadi wataknya pasti to the point, dari kolerisnya, cepat ambil keputusan, suka struktur, ya, prioritas, dan peduli dengan kerjaan itu selesai dengan baik. Artinya apa ya emang itu dari kolerisnya gitu ya. Nah, tapi emang karena dia melankolis juga, jadi orangnya detail juga, terstruktur, ada deadline, ya. Dan dari gabungan kedua itu kita tahu orang ini emang lebih terkesan dingin, gitu, kurang basa-basi gitu ya. Nah, kalau yang relationship oriented itu dia emang fokusnya hubungan, kenyamanan, kerjasama, tapi kerjasamanya itu mengutamakan perasaan orang dulu. Kalau mungkin yang tadi, yang task oriented, buat apa gue ngertiin perasaan lo kalau pekerjaan kita hancur? Karena kalau kita semua hancur, kita rugi, lo juga hancur. Nah itu mungkin pemikiran kayak gitu. Tapi kalau yang relationship oriented, dia mengutamakan perasaan orang. Dengan perasaan kamu happy, kita bisa meningkatkan performa. Dan dua-duanya sebenarnya bagus dengan cara masing-masing itu. Tapi lebih baik apabila dua-duanya memang menyeimbangkan. Kalau yang tadi task oriented orangnya terkesan menyeramkan, kalau yang relationship oriented emang orangnya lebih hangat. Dia mudah membangun kedekatan sama orang lain, terus dia peka sama perasaan, peka sama emosi orang, ya. Suka diskusi dan lebih mendengarkan, walaupun ya kadang-kadang kalau dia udah ngomong, ya pasti banyak juga ngomongnya, dan dia cenderung kayak memikirkan dampak, ya, apa yang akan terjadi yang berhubungan dengan perasaan orang sekitar, gitu. Mungkin karena dari pragmatisnya kadang dia terlihat lambat dan terlalu berhati-hati atau kurang tegas soal target. Nah, kadang-kadang makanya kalau punya pemimpin yang relationship oriented, gimana ya, jangan sampai dibelokin atau kayak dipegang, disetir sama orang lain gitu. Karena mereka gampang banget percaya kan sama orang lain. Mmm, Sebetulnya ini bukan tentang hitam dan putih, baik dan benar,
apa, lebih baik yang mana, terus yang ini salah, yang ini benar, enggak. Tapi, eee, gimana ya, kalau kita bilang dalam konteks kepemimpinan ya, bedanya makin kelihatan karena task oriented itu dia memang kuat di arah dan target, evaluasi. Jadi orientasinya memang target. Nah, sementara saat pemimpin, nya orientasinya relationship atau orientasi hubungan, dia emang orang yang lebih motivasi, mood maker, tentang loyalitas dan kekompakan tim. Nah, kalau misalnya dibilang mana yang lebih baik, dua-duanya bagus dengan cara masing-masing. Mana yang punya kelemahan lebih banyak, dua-duanya punya. Yang satu terlalu keras, yang satu gampang sekali ya dimanfaatkan. Jadi coba deh, kalau kalian emang nggak merasa di extrovert dan introvert dan merasa ambivert, coba. Di antara tadi 2 ambivert yang udah gue ceritain, kalian yang mana? Tanya di komen bawah dan kita bakal bahas di selanjutnya lagi. Thank you for watching Bros, amat Bros. Let's go.